kita mendapatkan musibah, yang Allah Jalla Jalaluhu turunkan musibah kepada kita, menyebarlah wabah ini ke seluruh negeri. Bagaimana dengan polemik yang terjadi akibat wabah ini? Sebagian mengatakan menurut pendapat saya saja, sebagian mengatakan kenapa kita tidak kembalikan kepada pemerintah kita. Dari semua polemik ini, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian, pemimpin kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu terhadap nikmat di atas agama yang mulia ini adalah agama Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan yang kita mendapatkan musibah, yang Allah Jalla Jalaluhu turunkan musibah kepada kita berupa wabah, kemudian menyebarlah wabah ini ke seluruh negeri. Lalu bagaimana dengan polemik yang terjadi akibat wabah ini? Sebagian mengatakan bahwasanya menurut saya aja, menurut pendapat saya saja. Sebagian mengatakan kenapa kita tidak kembalikan kepada pemerintah kita. Dari semua polemik ini, saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah firman Allah Jalla Jalaluhu di dalam surat Al-Anfal? Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian, pemimpin kalian. Di sini Abu Hurairah mengatakan bahwasanya apabila ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka hendaklah seseorang itu berhenti ketika membaca kalimat ya ayyuhallazina amanu, dia mentadabburi apakah di situ ada perintah atau ada larangan. Ternyata di sini ada perintah untuk kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada pemerintah kita. Lihatlah hadis Nabi kita Muhammad SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasul kita SAW? Rasul kita SAW mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdan habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah abdun habasyi, hamba sahaya dari Habasyah, tetap taat kepada pemerintah. Kemudian ketika kita taat kepada pemerintah, saudaraku yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya tanda kita sebagai ahli sunnah adalah wajib taat kepada pemerintah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya kita diwajibkan melalui ayat yang sudah kita bacakan tadi, sebagaimana disebutkan oleh ahlul fuqaha, bahwasanya kita wajib taat kepada pemimpin. Dan ini adalah maslahat. Oleh karena itu, ketika terjadi polemik, satu mengatakan ini, satu mengatakan ini, kembalikanlah kepada pemerintah kalian. Karena ketika kita kembalikan kepada pemerintah, kaidah usul mengatakan al-hukmul hakim ilzam,
bahwasanya keputusan pemerintah itu mengikat, wa yurfa'ul khilaf, dan yang akan menyelesaikan segala polemik. Berarti mengembalikan urusan yang di situ ada maslahat kepada pemerintah dan taat kepadanya, itu adalah termasuk metode ahli sunnah di dalam mengambil keputusan. Bagaimana tidak, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasanya keputusan mereka ada maslahatnya. Di antara maslahat sebagaimana disebutkan oleh ulama usul, darul mafasid muqaddam ala darul masalih, bahwasanya mencegah kemudaratan, mencegah bahaya itu lebih didahulukan daripada di situ ada maslahat. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika keputusan pemerintah kita mengatakan bahwasanya kita tidak boleh melakukan salat di masjid, atau dilarang kita untuk berkumpul, atau kita dilarang untuk melakukan salat, atau dihimbau untuk tidak melakukan salat, contohnya salat Id insyaallah, maka hendaklah kita taat kepada pemimpin kita. Dan jangan sampai kalian mencaci. Jangan sampai kalian suuzan atau kita suuzan sama pemimpin kita. Dikarenakan saudaraku yang dirahmati Allah, mencaci maki mereka ini adalah permasalahan yang tidak diajarkan dalam agama kita. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya seandainya aku mempunyai satu doa yang mana doa tersebut itu ternyata mustajab, akan diijabahi oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka aku akan doakan kepada pemimpinku, bukan mencaci. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Aba Ali, kenapa Anda mengatakan seperti itu? Dia katakan bahwasanya, dia menjawab bahwasanya mendoakan diri kita pribadi untuk diri kita pribadi, sedangkan mendoakan pemimpin itu untuk maslahat kita semua. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, daripada kita mencaci, daripada kita mengkritik yang kita tidak tahu mana lebih maslahat, maka kembalilah apa yang disebutkan di dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Dan itulah solusi yang Allah Jalla Jalaluhu turunkan kepada kita, yaitu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka taatilah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bantu dakwah digital media Sunnah Bontang. Insya Allah, menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya.